Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Sok nantang Purbaya begitu kan ya. Deddy Mulyadi dan Bobi Nasution mantu Jokowi begitu kan ya. Kena batunya. Publik malah mendukung Pak Purbaya begitu kan ya. Ya mengatakan buktikan aja kata Deddy Mulyadi begitu kan ya. Buktikan aja. Kalau ada uang yang yang menginap di bank begitu sebesar 4,1 triliun di Jabar, buktikan aja kabarnya. Kata Pak Purbaya, cek sendiri dong. Udah ngecek deposito Jabar, nggak ada Pak dana mengendap di sana. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkin bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data pemuda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Dana 3,1 triliun itu padahal cuma 990 miliar, itu gimana Pak? Pak Bobi Nasution. Gubernur Sumatera Utara. Iya. Jawa Barat dan Sumatera Utara. Jawa Barat. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Apa dicek atau dicekking ada di giro kalau gitu. Ya pasti nanti akan diperiksa BPK. Jangan-jangan ya dia sendiri yang dikibulin anak buahnya. Nampaknya begitu kan sudah mulai ketar-ketir begitu ya. Saya melihat bahwa Pak Purbaya berbicara seperti itu berdasarkan fakta, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Karena dia dekat dengan, ya karena Mengkau begitu pasti tahu ya bukti-buktinya begitu kan. Ya sehingga ya Deddy Mulyadi kena batunya di situ begitu. Ngotot ya mau datangi Bank Sentral ya, Bank BI di situ begitu. Untuk menanyakan apakah Pemprov Jabar ini ya ada pengindapan uang sebesar 4,1 triliun. Nih, ternyata klarifikasi sana sini Deddy Mulyadi begitu kan ya. Padahal kita tahu ya tercatat di situ begitu, ada dokumen-dokumennya. Dan tidak hanya itu, sekarang Bobi sudah mulai ikut-ikutan begitu kan, mempertanyakan. Ya, ketika Pak Purbaya menanyakan ada uang sekitar 3,1 triliun di bank, yang menginap di bank begitu kan, yang disimpan di bank ya, malah ya si Bobi ini memberikan klarifikasi, tidak sebegitunya. Saldonya 990 M katanya begitu. Kata Pak Purbaya, cek sendiri di situ begitu. Padahal ini sudah berbasis data begitu. Siapa yang benar dan siapa yang tidak. Artinya secara tidak langsung ini akan harus dibuktikan begitu kepada masyarakat bahwa Pak Purbaya setelah ini membongkar habis-habisan soal bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian dianggap bahwa uang pengindapan uang itu ya tidak terserap semaksimal mungkin. Saya kira ini langkah yang baik bagi Pak Purbaya begitu kan ya. Saya bukan pegawai Pemda Jabar, jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Apakah nanti akan ada koordinasi misalnya khusus nih, jadi kan dia udah bilang kayak gitu, apakah dari Kemenkeu akan khusus melihat data uang Pemdanya si Jabar atau ditaruh kemana gitu? Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau mau dia periksa aja sendiri. Ya kan, itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap hari kali ya, setiap berapa minggu sekali, itu seperti itu datanya. Jadi jangan Pak Deddy nyuruh saya kerja. Tapi ada Bahkan Pak Purbaya mengatakan bahwa ya merespon dari semuanya begitu, dari bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara dari Bobi ya soal jumlah anggaran pendapatan belanja dari daerah yang tersimpan di bank ya. Bahkan ya kata Pak Purbaya begitu, silakan cek begitu kan, silakan cek begitu. Menurut Pak Purbaya, ya data yang disampaikan pemerintah soal dana yang masih tersimpan di perbankan itu bersumber dari Bank BI. Nah ini sudah jelas begitu. Oleh karenanya ya Pak Purbaya ini meminta agar ya kepala daerah memeriksa kembali ya seberapa besaran seberapa besaran begitu kan dana yang kemudian masih tersimpan di rekening daerah masing-masing. Hanya itu saja begitu. Kenapa si Bobi nampaknya mau kelabakan? nampaknya ada sesuatu hal yang kemudian
difikirkan begitu kan ya. Kok begitu ngerinya? Padahal Pak Purbaya cek saja. Di Jabar ada sekian 4 triliun ya, di Sumut ada sekitar 3 triliun. Cek saja, jangan-jangan tidak terserap dan sebagainya. Ngeri Mas. Dia mengatakan begini, ya Pak Purbaya sudah menanggapi bagaimana soal 4,1 triliun di bank. Menurut Pak Purbaya, data yang paparkan adalah pantauan ya Bank Indonesia per September 2025. Bayangkan, sekarang sudah September, Oktober, November, September, Oktober ya, September, Oktober. Ya ini kan masih 1 bulan begitu kan ya. Ada yang mengatakan begini, ini salah satunya yang saya kutip begitu kan ya. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia KDM cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan laporan Purbaya perbankan data. Ya, saya nggak pernah describer ya data Jabar kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan itu data dari sistem keuangan Bank Sentral. Ngeri Mas. Ngeri sedap. Ternyata Deddy Mulyadi juga panik ya. Apalagi si menantu Jokowi juga panik juga begitu kan ya. Disentil dikit masalah anggaran soal sini sudah heboh sana sini. Ngeri sedap ya. Ada yang mengatakan wah KDM sudah mulai kelihatan nih. Sudah mulai kelihatan nih KTM ya. Kelihatan apa Bang? Kelihatan ada apa di balik ini semua? Biasanya kan sidak sana sini. Deddy Mulyadi biasanya kan sidak sana sini, sidak sana sini, sidak sini. Kayak orang paling benar se-Indonesia. Biasa aja lah begitu kan ya, biasa aja begitu. Jangan sering-sering menyalahkan orang lain. Ya memang Deddy Mulyadi dikenal dengan tegas begitu kan ya. Tapi kita lihat saja begitu. Kita lihat saja. Jangan sampai kecolongan begitu kan ya, dana-dana daerah itu. Ini dana daerah di bank yang memang sengaja ditaruh agar dapat bunganya dari bank. Ya bunga itulah yang dibacakan pejabat aparat DPR. Benar nggak seperti itu begitu? Ya kita buktikan aja begitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi begitu kan, secara spesifik ini harus kita buktikan begitu kan. Kita harus buktikan bahwa melihat dengan seksama begitu, karena kita lihat saja sekarang ini nampaknya masyarakat sudah cerdas begitu kan ya. Takutnya nanti ada sesuatu hal yang kemudian ya walaupun gubernur sendiri tidak melakukan, tapi anak buahnya yang melakukan sana sini, ini harus ada menjadi pertimbangan khusus begitu kan. Dan ini harus ditindak. Deddy Mulyadi saking kesannya mengatakan kamu akan pecat, kamu akan mundur ya begitu kan ya. Tapi ini diklarifikasi begitu. Nah, salah satu komentar netizen juga mengatakan begini, saya warga Jabar dukung Pak Purbaya kali ini, bukan ya Pak Aing. Bapak Aing harus koreksi dulu tuh, katanya begitu. Mantap Pak Purbaya, real bukan pelaku citra di medsos. Ini salah satu komentar netizen banyak sekali begitu. Saya sepihak dengan Pak Purbaya. Buat KDM tolong nasihatin tuh menantunya yang kemarin bentak warga pas warga menagih janji kampanyenya. Masa gubernur ya tidak boleh dikritik begitu. Masa siapapun tidak boleh mengkritik dan sebagainya begitu kan. Nah ini udah dibantu Pak Purbaya dengan informasi mahal, malah nantangin balik kayak jagoan. Ini salah satu komentar netizen. Ngeri sedap bos. Banyak sekali komentarnya begitu. Ini ketimbang ngasih tantang Pak Purbaya, ya kenapa nggak validasi ke Bank Sentral aja Kang Deddy? Itu lebih baik ya daripada ya nanti uang ditarik lagi ke pusat. Kita doakan Pak Purbaya sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini salah satu komentar dari Zen. Makanya saya pribadi seperti Bobby, seperti Deddy Mulyadi begitu kan, datangi Bank Sentral, Bank Indonesia di situ, begitu datangi begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja, ini harus diklarifikasi betul. Kalau ada yang mengindap uang sebesar 4 triliun dan bahkan disumut 3 triliun, ini jangan-jangan untuk menjadi mandiri ya. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya, tanpa mengurangi lagi ya, tanpa meminta lagi ke pusat. Walaupun ya TKD di situ dikurangi nggak ada masalah begitu kan ya, karena sudah ada triliunan di daerah di situ begitu. Makanya ini harus benar-benar diselidiki dulu begitu, barangkali ada ketelisutan atau bagaimana begitu. Kata Pak Purbaya, jangan sampai dikibulin anak buahnya.
Benar juga ternyata begitu kan. Ya, benar juga. Ya. Jadi saya kira inilah langkah awal di mana Pak Purbaya menjadi gebrakan baru begitu kan. Gertak dikit saja ya si Dedi dan si Bobby begitu kan kena batunya. Ngeri ya. Tapi inilah yang terjadi begitu di masyarakat bahwa sekarang ini Pak Purbaya lagi naik di atas daun begitu kan ya. Lagi naik daun begitu untuk menunjukkan apakah ini ada nuansa-nuansa nggak tahu nanti begitu kan ya, karena sebentar lagi mungkin begitu karena terlalu jujur dan sebagainya dibongkar sana sini dan pada akhirnya hati-hati Pak Purbaya begitu kan ya. Ini salah satunya juga ditantang Pak Purbaya tak mau disuruh Deddy Mulyadi, mungkin anak buahnya yang ngibulin dia. Ini salah satu komentar juga begitu. Jadi menurut saya pribadi bisa saja begitu, bisa saja seperti itu begitu kan ya, karena memang ini data laporan dari Bank Sentral. Coba kita baca ini. Menko Purbaya soroti saldo mengendap di Pemprov Sumut yang mencapai 3,1 triliun. Gubernur Sumut Nasution menyebutkan saldo DRKUD Bank Sumut hanya 990 miliar. Coba kita lihat ya. Yang nyebut Bank Sumut siapa? Mereka di rekening tak jelas. Diamnya tuh kata komentar netizen. Jangan-jangan apa begitu. Kalau beda dengan Pak Pramono begitu mengenakan bahwa ya duit ya yang mengendap di Bank Jakarta itu sebesar 14,6 triliun. Bayangkan ini masih saya kira kata Pak Purbaya begitu kata Pak Pramono begitu kan ya. Ya memang segitu. Ini diakui dong. Tapi kenapa nampaknya daerah-daerah yang tidak mengakui begitu? Coba ini. Ya, 3,1 triliun mengendap di bank ya, dapat bunga berapa M ya setiap bulannya. Enak tenan nih. Nggak tahu lagi nanti akan ngeri sedap bos ya kalau uang mengendap di bank itu berapa triliun dan sebagainya begitu. Saya melihat bahwa masyarakat awasi aja lah begitu kan. Takut ada indikasi sana sini begitu. Makanya Pak Purbaya ini ya merespon begitu kan ya apa yang kemudian disampaikan oleh Deddy Mulyadi, disampaikan oleh Bobby begitu kan ya. Ya karena sudah jelas begitu kan ya, sudah jelas begitu daftar yang kemudian yang paling tinggi begitu kan, yang paling tinggi begitu. Coba kita lihat begitu datanya, ini salah satunya. 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. Ya, Pemprov DKI Jakarta 14,68 triliun. Provinsi Jawa Timur 6,84 triliun. Wow, paling tinggi ya di Jawa Timur, Bang. Ini paling tinggi Jawa Timur begitu. Nggak tahu lah di Hovifa mengakui apa enggak begitu. Tapi kalau Pemprov DKI Jakarta itu sudah mengakui. Ya, Kota Banjarbaru. Woi, ngeri gak? Ngeri nih Kota Banjarbaru begitu kan. Sekelas Kota Banjarbaru saja itu sudah mencapai 517 triliun. Ya tidak kalah dengan Sumut. Tidak kalah dengan Provinsi Jawa Barat begitu. Padahal ini kota begitu kan. Ya, ini mungkin ada kemajuan yang sangat luar biasa ya. Jadi paling sedikit itu adalah Kabupaten Balangan 1,86 triliun begitu kan yang mengindap. Jadi saya kira data-data ini sudah dibuktikan begitu kan. Data-data itu tidak hanya asal ngomong saja begitu. Karena ini data dari Bank Sentral begitu kan. Mau tidak mau kita harus telusuri itu begitu kan ya. Makanya inilah daftarnya begitu kan. 15 ya Pemda. 15 Pemda dengan dana mengendap di bank tertinggi. Wih, ngeri bos. Saya melihat dengan hal ini uangnya itu uang begitu kan ya. Itu uang negara loh. Itu uang pajak, uang negara, uang macam-macam begitu kan ya. Sehingga kenapa kok negara kita kok masih seperti ini begitu? Infrastruktur yang ada di desa-desa, mulai dari pendidikan, kesehatan, ya jalan begitu banyak yang rusak begitu. Tidak pernah maju ya. Tidak dulu. Coba kita lihat saja di desa-desa itu. Masih banyak jalan-jalan yang rusak yang masih belum diperbaiki. Semakin jalan rusak, semakin perekonomian tidak akan jalan begitu. Buktikan aja nanti begitu. Karena kita lihat saja mungkin Pak Purbaya ingin memberes ini semua agar masyarakat tahu begitu kan situasi dan ekonominya akan tetap berjalan. Saya kira ini langkah yang bagus.
Tapi ya kita lihat saja nampaknya nampaknya begitu kan. Ya, nampaknya Pak Purbaya ini ya kalau tidak di-backingi dengan Presiden Prabowo Subianto, tidak di-backingi dengan yang lain begitu kan, bisa saja jungkir balik. Kenapa? Lihat saja para oligarki dan para koruptor sekarang ini begitu kalau bersatu mereka bisa saja mengadakan demo besar-besaran begitu. Jangan sampai ini terjadi, Bang. Kalau terjadi rusaklah. Ini akan menjadi dampak kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi menurut saya pribadi saya dukung penuh ya. Kepada Pak Purbaya, ya kepada Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh jalannya ya pemerintahan itu begitu. Silahkan Pak, silahkan ya usut tuntas. Ya kalau bisa begitu kan, ya kalau bisa begitu penjarakan orang-orang yang memainkan peran itu begitu, oligarki ya, koruptor begitu, penjarakan mereka begitu. Kalau mereka terbukti ya. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.